Mata air keteladanan yang tak pernah kering. Paling tidak ada 9 hal yang bisa kita lakukan agar kita semakin dekat dengan kepribadian Rasulullah SAW, keteladanan Rasulullah SAW, dan mata air kebaikan yang tak pernah kering yang telah Rasulullah SAW wariskan. Pertama, mengimani risalahnya, yaitu membenarkan dengan tanpa keraguan sedikit pun di dalam hati bahwa risalah dan kenabian Rasulullah SAW adalah hak dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat At-Taghabun ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuhnya, menempatkan beliau sebagai prioritas di atas keluarganya, teman-teman kita, bahkan diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, sehingga aku lebih dicintai daripada bapak-bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari. Otomatis, dengan kecintaan yang penuh kepada beliau akan menumbuhkan rasa ingin meneladani yang dahsyat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Quran Surat At-Taubah ayat 24. Ketiga, taat kepada Rasulullah. Ketaatan adalah memegang teguh petunjuk Rasulullah SAW di berbagai aspek kehidupan. Ketaatan adalah pasrah secara mutlak ajaran Allah yang dibawa oleh pemberi kabar gembira dan petunjuk, yaitu Rasulullah SAW, bukannya malah memperbanyak bid'ah. Ketaatan pula yaitu berkeinginan keras untuk menjalankan sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW, memelihara, membela, dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Ketaatan itu kemudian menjauhi segala larangan yang tak boleh kita kerjakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu." Quran Surat Muhammad ayat 33. Keempat, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, memegang erat sunnahnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihani dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang kelima, meneladani Rasulullah SAW, karena beliau adalah sebaik-baik dan seutama-utama teladan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Keenam, memuliakan dan menghormati Rasul. Cara memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW ialah dengan mengagungkan segala sesuatu yang terkait dengan beliau, seperti nama, hadis, sunnah, syariat, keluarga, dan juga para sahabat beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi
dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-2. Ketujuh, menghendaki kebaikan dari Rasulullah SAW, yaitu dengan mempelajari sunnah, akhlak, adab-adab beliau, serta membenci dan marah kepada orang yang menyalahi sunnah beliau. Kedelapan, mencintai sahabat-sahabat beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian mengindahkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai pada derajat mereka, bahkan mesti hanya setengahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, bersolawat kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mengucapkan solawat dan salam sekaligus. Tidak solawat sallallahu alaihi saja dan tidak salam alaihi salam saja, tetapi kedua-duanya sekaligus, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah firman Allah berikut. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Semoga kita termasuk hamba yang dipilih olehnya agar mampu mengikuti jejak langkahnya serta diperkenankan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya. Allahumma amin.